Oke guys, selamat malam. Salam jumpa kembali. Hari ini saya bersama dengan saudara saya, sahabat saya, untuk membahas mengenai wisata kebun yang ada di Kelurahan Gunung Sari, RW 8. Nah, hari ini saya ditemani dengan Bapak Ketua RT. Ini dia nih, orangnya gagah nih. Nah, yang satu lagi nih, sahabat saya, Ketua Karang Taruna Kelurahan Gunung Sari. Oke, sip. Kita akan bahas lebih jauh tentang bagaimana kebun, pemanfaatan lahan kosong menjadi kebun percontohan yang ada di tengah kota. Jadi kebun itu tidak selamanya ada di luar kota, tetapi juga bisa di dalam kota dan memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat. Baik, untuk itu kita santai-santai dulu ya sambil nunggu kopi. Oke, ikuti aja. Buat kelompok tani lorong. Jadi kebetulan saya juga sebagai kelompok tani lorong. Jadi kelompok tani yang kita buat itu kelompok tani Jokonuri yang sudah berdiri dari tahun 2017. Sudah cukup lama, sudah cukup dewasa dah itu ya. 2017. Kalau orang itu ya, kalau orang itu ya sudah mulai lincah-lincahnya gitu. Ya. Pak RT ya. Sekitar berapa? 6 tahun. Itu anggotanya siapa-siapa itu? Jadi anggota itu kita buat SK ada 20 orang. 20 orang? Anak muda semua? Itu ada dari unsur pemuda, ada dari tokoh perempuan, dan ketua-ketua RT. Terus keterlibatan pemerintah di sini? Pemerintah kebetulan kelompok tani Jokonuri itu kita dibawahi oleh Dinas Ketahanan Pangan. Nah, ini kan sudah 3 tahun ya Pak RT ya? Ya. Apa yang sudah dihasilkan dari wisata ini? Jadi kelompok tani yang sudah kita hasilkan itu yaitu kita menanam sesuai kebutuhan masyarakat. Jadi contohnya sayur-sayur, cabai, ada. Itu sudah ada pasaran semua? Itu sudah ada pasarannya. Wah, hebat ini. Jadi dengan adanya wisata kebun begini betul-betul mendukung program pemerintah, terutama dalam membuka lapangan pekerjaan ya. Nah, ini kan ada keterlibatan pemuda di situ, unsur pemuda, tentunya kan ada Karang Taruna di situ. Nah, saya mau tanya ini, Bapak Ketuanya ini, apa saja yang kita lakukan itu terkait dengan kelompok tani, karena kita sebagai Ketua Karang Taruna yang memberdayakan pemuda-pemuda yang ada di sekitar lingkungan sana. Apa saja itu, Pak Heru? Permisi Pak Prof. Pertama saya ucapkan terima kasih Pak Prof. Ini diberikan kesempatan juga untuk bisa berbincang-bincang dengan Pak Prof. Dan telah banyak memberikan kontribusi masukan kepada kelompok tani yang ada di Kelurahan Gunung Sari. Nah, jadi saya di sini Pak Prof, keterlibatan kami. Jadi ada beberapa dalam kelompok tani ini ada beberapa unsur di dalam. Juga dikatakan Pak Yani sebagai ketua. Salah satunya unsur pemuda. Saya masuk di situ mewakili unsur pemuda. Dalam hal ini bagaimana? Jadi saya bagaimana bisa memberikan atau memberdayakan pemuda-pemuda yang ada di khusus yang ada di Kelurahan Gunung Sari. Dalam rangka peran serta dalam rangka mensukseskan program pemerintah Kota Makassar dalam hal bagaimana memberikan
meningkatkan ketahanan pangan yang ada di Kota Makassar, dalam hal ini terkhusus yang ada di Kepulauan Bulu Sari. Itu peran-peran garis besarnya. Jadi Pak RT, Pak Ketua Karang Taruna, perlu kita sadari juga bahwa dulu kalau kita berbicara kebun itu selalu kita keluar kota dulu ngajak teman. Ada di desa. Di desa, di apa. Nah, ini salah satu ide yang betul-betul cemerlang ya. Karena kebun yang kita buat di wilayah Gunung Sari itu bukan kebun biasa-biasa, tetapi kebun yang lahannya itu dari lahan kosong ya Pak RT ya. Bagaimana itu? Siapa yang punya lahan itu Pak RT? Sebenarnya lahan yang kita pakai ini lahan ada yang punya lahan, cuma dia belum manfaatkan. Jadi kebetulan selama ini lahan itu tempat kosong dan tempat orang buang sampah. Makanya saya berpikir bagaimana kita memanfaatkan lahan yang tidak produktif ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, Membangun ekonomi masyarakat ya. Nah Pak RT, di kebun itu tanaman apa saja itu Pak RT? Jadi tanaman yang ada sementara ini yang di kebun yang kita bina ini yaitu ada okra yang selama ini kita sudah pasarkan di Gelael, terus ada cabai, terus ada kangkung, ada selada, ada sawi, pokoknya jenis-jenis yang dibutuhkan masyarakat. Masya Allah. Dan itu pasti masyarakat senang itu Pak RT, karena masyarakat tidak kemana-mana lagi, cukup ke kebun yang ada di sekitar situ. Saya dengar ada sistem kebun itu menggunakan sistem hidroponik. Apa yang menggunakan itu juga Pak RT di sana? Ya, itu juga kita gunakan, tapi kita tidak menggunakan listrik, jadi kita pakai wadah dari sampah. Sampah ini perannya sampah lagi di sini, bukan main. Jadi betul-betul semua bermanfaat ya Pak RT ya. Nah, idenya itu dari mana itu Pak RT? Kok bisa muncul? Pak RT kan tugasnya itu melayani masyarakat, kok tiba-tiba mau jadi petani gitu? Apa ide yang kenapa bisa muncul itu ide dan kenapa mau kerja seperti itu Pak RT? Karena saya pikir jadi awalnya gimana itu ide itu bisa muncul itu? Jadi mengenai sampah itu kita ini kan hidroponik, biasanya orang memakai listrik dengan pipa. Nah, kebetulan juga saya di sini pegang bank sampah. Jadi saya berpikir bahwa bagaimana itu sampah kita bisa manfaatkan pengganti pupuk ya. Pupuk kita buat pupuk sendiri dari sampah-sampah pasar. Nah, inilah salah satu contoh ide-ide semacam ini yang lahir di dalam diri seorang ketua RT. Saya rasa bisa menjadi contoh teladan untuk ketua kota RT lainnya untuk membangun, memberdayakan sesuatu yang tadinya tidak bermanfaat menjadi bermanfaat, lahan yang tadinya tidak dimanfaatkan menjadi bermanfaat untuk kemaslahatan masyarakat yang ada di sana. Dia juga memiliki ide-ide seperti program apa yang harus dilakukan oleh pemuda terkait dengan lingkungannya. Jadi di sana itu betul-betul memikirkan itu bukan cuma hasil kebun saja ya, tetapi bagaimana supaya lingkungan hidup bisa bisa menjadi sehat gitu ya. Oke. Nah, Pak Karang Taruna, kira-kira program apa yang berikut yang Bapak harus ada nggak ide-ide yang baru lagi untuk program Karang Taruna ini terkait dengan wisata kebun? Jadi harapan kami sebagai pemuda terus yang ada di Gunung Sari, bagaimana kami terlibat di dalamnya, dalam hal ini program kebun lorong ini bisa menjadi sumber pendapatan atau menjadi sumber peningkatan ekonomi masyarakat yang ada di situ.
Maksudnya dalam hal ini bagaimana pemuda bisa tonji, bisa berbuat lebih bagus. Itu intinya. Asik, asik. Bisa tonji, jangan cuma hanya betul. hanya hura-hura, tidak. Sekarang Bisa berbuat. banyak begal lah, kenapa masih ada yang begitu ya? Padahal Kurangi. banyak yang bisa. Kurangi ketawuran. Kalau dan perlu mau. dihilangkan itu. Hilangkan nih. Dapat kau ditangkap, mending kita berbuat yang lebih baik. Bermanfaat bagi orang lain, dapat uang lagi. Dapat uang ya itu. Wah, hebat Itu ini Ji. idenya. Oke, saya kembali ke Pak Ketua RT. Nah, program berikutnya apa sih Pak RT? Ya, jadi program berikutnya ini kita akan bagaimana kita menanam di kelompok tani ini tidak menggunakan kimia. Zat-zat kimia, Zat-zat kimia. termasuk pupuknya juga. Masuk pupuknya, pupuk hamanya itu nanti kita buat dari, jadi kita tidak memakai Zat zat kimia. Nah, saya dengar ini ada pertemuan apa itu? Pertemuan beberapa kepala desa apa ya? Tokoh masyarakat, Tokoh masyarakat ya. ketua RT, Ketua RT ya. sekelurahan Sekelurahan Gunung Sari. Salah Nah, itu yang punya ide itu siapa itu untuk mempertemukan itu? idenya dari saya sendiri. Jadi Apa sih yang mau dibicarakan di sana? ini kita bicarakan ada program-program lorong wisata. Jadi menyangkut kelompok tani dan lorong wisata yang Jadi, mungkin saja ada sharing juga ya, apa yang dilakukan di RT sana bisa di-sharing ke RT yang lain. Wah, alangkah sejuknya itu hati ketika kita bertemu dengan orang yang seperti ini, yang punya ide, yang memberdayakan sumber daya manusia, masyarakat yang ada di sekitarnya, sehingga bisa betul-betul bermanfaat dan menunjang program pemerintah. Demikian bincang-bincang saya bersama dengan Pak Ketua RT dan juga Pak Ketua Karang Taruna. Semoga apa yang kita bincangkan hari ini menjadi lahan ibadah buat kita semua. Gimana? Amin, amin, amin. Ya, amin. Oke, guys, cukup sekian dan ikuti saya untuk video selanjutnya. Thank you.